Halo guys, berjumpa lagi bersama saya, di Ringkas Film. Di video kali ini saya akan meringkas film, sekelompok geng Yakuza yang dibantai abis oleh seorang pria. Penasaran? Oke langsung gas. Tapi sebelum kita masuk ke ringkasannya jangan lupa dipencet hela like dan subrek nah guys. Dan ini dia, balas dendam. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita sedang disiksa oleh sekelompok geng Yakuza. Tak lama dari itu datanglah ketuanya dan langsung menggorok wanita itu. "20 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan Jack yang sudah tumbuh dewasa. Dan dia memiliki tetangga yang bernama Livy. Pada malam harinya Jack pun dijemput oleh temannya yang bernama Bob, berencana untuk mendekati cucu dari ketua geng Yakuza, yang dulu membunuh ibunya yang di awal scene. Setelah sampai di tempat tujuan, diperlihatkan sekelompok geng motor sedang menghajar seorang pemuda, dan pemuda itu tidak lain tidak bukan si cucu dari geng Yakuza, yang bernama Kim. Lalu Jack pun turun pura-pura membantu si Kim, agar nantinya Jack bisa dengan mudah menyusup ke geng Yakuza, untuk membalas dendam kepada ketua geng Yakuza. Setelah beres menghajar para geng motor, si Kim pun mengajak Jack untuk makan dan minum, untuk berterima kasih telah membantunya. Setelah sampai di sebuah restoran kecil Kim pun menawarkan pekerjaan menjadi pengawal pribadinya, dan Jack pun menerima pekerjaan itu. Keesokan harinya waktu Jack sedang berolahraga, Livy mengetuk pintu untuk mengajaknya sarapan. Ketika waktu sedang sarapan Jack ditelepon oleh Kim, dan Kim mengajak Jack untuk menyerang markas geng motor, yang kemarin mengeroyoknya. Sesampai di markas geng motor, mereka berdua pun membantai mereka semua. Die, Jake. Setelah membantai mereka semua, Kim pun mengajak Jack ke kantor menemui pimpinan Yakuza. Sesampainya di kantor Jack melihat, orang yang menghajar ibunya dulu, ternyata dia sekarang menjadi pemimpin Yakuza. Sepulang dari kantor Kim pun mengajak Jack jalan-jalan dan mampir ke sebuah klub malam. Dan di sana pun ada pimpinan Yakuza. Biar gampang kita panggil, si pimpinan Yakuza dengan nama Stes. Dan Stes terus memantau Jack lalu dia mengirim beberapa anak buah untuk mengetes kemampuan bela diri Jack.
Beruntung Jack berhasil menghajar mereka semua. Sesudah itu, lalu Stas mengajak Jack ngobrol di sebuah ruangan dan memberinya uang. Well, you've already done one job. Sesudah ngobrol panjang lebar, Jack pun beranjak untuk pulang, tapi sebelum Jack pulang Stas bilang, dari sekarang kau bekerja untuk Yakuza. Lalu Jack pun pergi. Sesampai Jack di rumah, dia pun didatangi oleh wanita penghibur yang ada di klub tadi. Diketahui wanita itu bernama Lisa, dan mereka pun minum sambil mengobrol. Sejauh ini belum diketahui apa tujuan Lisa mendatangi Jack, kita lihat aja nanti. Di scene ini kita diperlihatkan dengan Bob yang bertemu dengan salah satu anggota Yakuza. Bob disuruh mencari informasi tentang Jack, kalau tidak mau nyawa anak Bob dalam bahaya, karena anak Bob sedang disekap oleh mereka. Di lain tempat, Jack dan Kim mendatangi restoran Cina dan menggerebek bandar narkoboy. Si bos narkoba itu pun panik dan lari mendengar suara tembakan, tapi naas, tetap saja dia mati. Setelah membantai mereka semua, Kim dan Jack pergi ke klub malam, dan Jack bertemu dengan Lisa yang sedang disiksa oleh pria gendut. Jack menghajar pria itu. Setelah pria gendut itu pergi, Jack pun pergi. Keesokan harinya Jack bertemu dengan Bob, membicarakan tentang Stas dan anak Bob yang disekap, dan kapan Jack akan membunuh Stas untuk balas dendam dan menyelamatkan anaknya Bob. Setelah bertemu dengan Bob, pada malam harinya Jack pun mendatangi rumah Stas, untuk membunuh Stas. Setelah sampai di rumah Stas, Jack pun langsung beraksi, membantai mereka semua, yang ada di rumah Stas.
Keesokan harinya Jack pun dijemput oleh anggota Yakuza untuk diinterogasi tentang kematian Stes. Waktu Jack sedang diinterogasi dan dihajar abis-abisan, beruntung Kim datang menyelamatkannya, dan menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Jack pulang ke rumahnya. Di waktu bersamaan ketua Yakuza pun datang ke kantor itu, untuk menanyakan tentang kematian Stes. Sesampai di ruangan rapat, ketua Yakuza pun mendapatkan informasi tentang identitas Jack yang sebenarnya dan menyuruh Kim untuk menangkapnya. Di lain scene, Bob sedang di perjalanan menuju dermaga untuk menyelamatkan putrinya, lalu Bob menelepon Jack, untuk menyusulnya ke dermaga. Sesampainya di dermaga, Bob pun tewas dikeroyok oleh anggota Yakuza. Tak lama dari itu Jack pun datang dan menghabisi anggota Yakuza yang ada di sana. Setelah membantai mereka semua, Jack pun bergegas menyelamatkan Irene, anak Bob yang sedang tergantung. Lalu Jack menurunkan, dan membuka penutup kepalanya, yang disangka Irene, ternyata bukan, tetapi dia Lisa. Di waktu bersamaan, Kim pun sedang menuju ke rumah Jack, untuk menangkapnya, namun yang ada cuma Livy. Kim pun menanyakan kepada Livy di mana Jack, sambil menyiksa Livy. Tak lama dari itu Jack pun datang, dan mencoba melawan, namun Jack gak bisa apa-apa, karena Livy disandra oleh Kim. Setelah itu Jack pun dibawa ke kantor para Yakuza berkumpul. Sesampai di kantor para Yakuza, dan dihadapkan kepada ketuanya, ketua Yakuza pun menyerahkan dia kepada Kim, untuk membunuhnya. Lalu dengan senang hati, Kim membawanya ke dalam mobil, untuk membunuhnya di tempat lain. Tapi di saat dalam perjalanan Jack berontak dan menyebabkan mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Beruntung Jack masih selamat, dan berbalik untuk membunuh Kim. Setelah Kim mati, Jack pun kembali ke kantor para Yakuza, untuk membantai mereka semua. Jake. Come on. Sesampai Jack kembali ke kantor para Yakuza, dia pun gak banyak bacot, langsung gas babat mereka semua, yang menghalangi jalannya. Akhirnya Jack pun sampai di ruangan Bebengo ketua Yakuza yang dulu menggorok leher ibunya, dan di situ juga ada Irene, anak si Bob yang ditawan. Tapi pada akhirnya Jack pun berhasil membalaskan dendamnya, dengan matinya para Yakuza. Film pun berakhir. Saya dan jajaran channel Ringkas Film pamit undur diri. Mohon maaf kalau kita ada salah ngomong dalam membawa alur cerita ini.